Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Herawati SPD. Kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang sebelum belajar, selesai belajar belum? Sebelum belajar kita akan berdoa. Ayo coba disini doanya. Coba sekarang tengok kanan, tengok kiri. Ada nggak temennya yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya. Hadir semua. Sekarang mau ibu absen, diangkat tangannya. Hayatun Nida, pintar. Siti Ulfatul Ramadhani, Nanda Juliana Putri, Septi Anggreni, Aulia Ramawati, Nazmi Fuadi, Albar Purnianto, Alvin Purnianto, Ahmad Bagus, Yuda Fahreza, oh ini, Muhammad Bisril Hafi, Muhammad Ihsan Baihaqi. Nah, semuanya sudah hadir, semuanya sudah lengkap, semuanya sudah semangat mau belajar. Ya, sekarang dirapikan tempat duduknya, posisinya dirapikan dulu. Kita mau menyanyikan lagu nasional, yaitu menyanyikan lagu Pancasila. Ya. Sebelumnya kita berdiri dulu. Coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya.
belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh kita mengelola makanan. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama nanti, dengan memperhatikan tayangan PowerPoint, ini PowerPoint ya, tentang penjelasan iklan, peserta didik dapat menemukan kata kunci pada iklan dengan benar. Yang kedua, dengan memperhatikan tayangan PowerPoint, contoh iklan, peserta didik dapat menjelaskan kata kunci iklan yang terdapat pada media cetak dengan lisan, tulisan, atau visual dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati tayangan video organ pencernaan hewan ruminansia, peserta didik secara berkelompok dapat menyimpulkan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan ruminansia dengan benar. Yang keempat, dengan membuat poster tadi organ pencernaan pada hewan ruminansia, peserta didik dapat membuat bagian organ dan fungsi pencernaan pada hewan ruminansia. Oke, siap belajar? Siap! Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Gambar apakah ini? Ya, di sini ada gambar apa saja ini? Sayur. Kalau ada buah, ada sayur, itu kira-kira makanan sehat apa tidak? Sehat. Sehat ya. Sehat ya. Nah, jadi makanan sehat ini biasanya kita makan atau kita buang? Makan. Nah, di situ coba setelah kita perhatikan, sekarang Ibu kasih pertanyaan. Bagaimana makanan itu masuk ke dalam perut? Bagaimana caranya makanan itu masuk ke dalam perut? Siapa yang tahu? Pertama, tadi lalu proses apa? Gigi. Pertamanya lewat gigi dulu ya. Pakai proses apa? Mekanik lewat gigi. Di dalam mulut dibantu yang namanya enzim. Itu proses apa namanya? Kimiawi. Setelah itu dia masuk ke sini. Coba sekarang kita buka bukunya. Kita baca teks dialog antara Dayu, Edo, dan Siti. Ayo si Dayu maju. Edo maju, Siti maju. Teman-teman yang lainnya disimak lewat buku dan didengarkan ya. Coba baca dulu untuk judul Cina tengah satunya ya. Aduh silau. Kesana ya, kesana boleh. Siapa yang pertama? Dayu. Ya. Wah, sedapnya hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini? Dayu, kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi. Sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan. Teman-teman, dengan begitu makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan? Oke, Siti. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam yang beras organik. Dalam iklan
iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organ itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Dok. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat tiga teman kita. Tadi tentang apa bacaan itu? Tentang sarapan. Sarapan makanan yang bergizi yang sehat itu baik untuk sistem pencernaan kita. Ya, sekarang itu tadi menurut kalian apakah sarapan itu penting? Penting. Kenapa bisa penting sarapan? Karena bisa menjadi sumber energi kita. Ibaratnya sepeda motor itu bahan bakar kita. Jadi kalau sepeda motor tidak ada bahan bakar bisa jalan nggak dia? Nggak. Jadi harus ada bahan bakar seperti kita harus ada sarapan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang organ pencernaan tadi? Apa tadi organ pencernaan? Iya, suatu organ yang berfungsi untuk menghaluskan makanan dan menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Pintar. Apakah organ pencernaan itu penting buat kita? Penting. Karena tadi berperan untuk mencerna makanan dan minuman menjadi energi ya, menjadi energi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sekarang ibu tanya, sistem pencernaan kita manusia sama hewan sama tidak? Berbeda ya. Jadi ada sebagian yang sama, yang menyerupai. Tapi biasanya punya hewan kecil. Tapi kita lihat dulu hewannya ya. Kalau sama tikus, itu tikus ya. Kalau sama sapi, besar sapi. Sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, di belakang kelompok 3. Tunggu sebentar. Sebelum mengerjakan, kita simak dulu. Coba perhatikan dulu sebentar. Sebelum itu lembarnya dikerjakan, kita simak dulu penjelasan iklan. Ya, coba kita simak dulu ya. Iklan. Yang nonton televisi biasanya banyak sekali iklan-iklan yang keluar. Apa itu iklan? Adalah segala bentuk pesan promosi, baik barang, jasa, maupun ide yang ditujukan pada sebagian besar masyarakat. Apa tadi iklan? Iklan adalah suatu promosi satu barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Coba lagi. Disampaikan melalui media. Sampaikan melalui media ya. Media ini dapat berupa media cetak dan juga Kalau media cetak tahu? Apa media cetak? seperti Koran ini cetak ya. Kalau elektronik? Televisi. contohnya Koran, majalah. media elektronik, contohnya radio, internet, televisi, dan juga media sosial. Handphone. Nah, anak-anak, fungsi dari Sekarang fungsi dari iklan. untuk mempromosikan sesuatu, sehingga bahasa yang digunakan dalam iklan itu haruslah menarik, kemudian juga harus mudah dipahami, sehingga
cuma lihat ini contohnya nih. Ibu bawa makanan 2, contohnya Yakult sama Indomie. Kalau misalnya kalian cuma lihat ini dipajang orang di warung atau di toko, nggak tahu ya, itu minuman apa. Kalau tidak lihat di iklan. Ya, itu minuman apa ini? Jamu atau susu atau apa ini? Nggak ada yang tahu. Ini juga, ini mie goreng atau mie apa, kalau tidak kita baca, kalau tidak kita lihat iklannya. Jadi iklan itu harus menggunakan bahasa yang menarik. Contohnya ini si Yakult tadi, bahasa menarik di media cetak atau elektronik. Cintai susu, minum setiap hari. Nah, jadi kita ini bersifat persuasif kata-katanya. Manis persuasif ingat, yang bersifat ajakan ya. Jadi kita diajak minum ini supaya cinta sama usus kita, supaya usus kita sehat. Kata iklannya ya. Kalau ini Indomie seleraku katanya. Jadi semua orang diajak untuk makan ini Indomie sesuai dengan selera. Padahal banyak ini yang lain, banyak promo-promo iklan yang lain. Seperti ini Cimori ada macam-macam ya. Tapi ini iklannya yang diingat orang banyak dari dulu. Nah, apa itu persuasif? Persuasif Bersifat membujuk atau atau mengajak. sehingga pada akhirnya masyarakat akan tertarik dengan iklan. Nah, apabila sudah tertarik, masyarakat Nah, kalau sudah tertarik tadi seperti ini tadi, kalau sudah tertarik kita pasti membelinya. Supaya cinta sama usus katanya kita harus minum Yakult. Nah, kata kunci sekarang nanti kita belajar tentang kata kunci iklan. dalam iklan adalah Kata yang mewakili menggambarkan isi iklan. Ya, katanya mewakili dan menggambarkan isi iklan. Sekarang ada 5 ciri-cirinya. isi iklan. Yang kedua, kata kunci biasanya terdapat di judul iklan. Yang ketiga, penulisan kata kunci ini biasanya singkat. Yang keempat, kata kunci mudah diingat. Dan yang kelima, kata kunci ini dapat mengandung kata yang Nah, sekarang kata kunci iklan tadi. unik. Ya harus menarik yang pertama. Terdapat di judul iklan. Kata-katanya harus menarik. Tadi sudah dijelaskan tentang kata kunci dari iklan. Nah, sekarang silahkan dikerjakan lembar LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok tentang kata kunci iklan. Silakan dituliskan jawabannya di lembar LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Sekarang kelompok 1 yang lewat sini. Coba kelompok 1 maju ke depan. Kita bacakan jawabannya. Kalian memperhatikan dan membandingkan jawaban kalian. Coba. Iya. Kata kunci adalah kata yang mewakili isi iklan. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah penulisannya singkat, menarik. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan Yakult dan Indomie. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah supaya lebih menarik. Sebelahnya kunci adalah Kunci adalah kata yang mewakili isinya iklan. Iya, tepuk tangan buat temennya. Jawabannya apa? Kita memperhatikan iklan
adalah Kata yang mewakili kata yang mewakili isi iklan dari ketiga iklan itu. Yang pertama tadi coba kita lihat iklannya. Nah, yang pertama apa tadi? Makanan sehat dan bergizi, ya. Terus yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Biasanya terdapat di mana itu? Di minuman ya, biasanya minuman videoran seperti ya. Ini untuk pertumbuhan otak anak Anda. Terus ini cintai jantung Anda, konsumsi sayur setiap hari. Nah, sama seperti ini tadi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. itu iklannya Yakult ya. Terus yang kedua, yang ketiga, kata kunci yang aku temukan dalam iklan di atas tadi, apa kata kunci yang kita temukan itu? Singkat dan menarik. Iya, singkat dan menarik. Contohnya nih, makanan sehat dan bergizi. Gambar iklannya dilihat di atasnya. Makanan sehat dan bergizi. Terus yang terakhir, alasanmu memilih judul iklan itu apa? Supaya lebih menarik. Supaya lebih menarik dan menarik minat apa tadi? Pembelinya. Nah, itu tadi adalah iklan-iklan dari makanan sehat. Makanan sehat yang masuk ke dalam mulut kita. Apa tadi? Apa tadi? Makanan sehat masuk lewat mulut, terus ke kerongkongan, lalu ke lambung. Itu namanya sistem pencernaan. Sama apa tidak sama hewan sistem pencernaan kita? Berbeda. Sekarang kita mau belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia. Ada yang tahu hewan ruminansia? Hewan ya mamalia, atau biasanya dia mengunyah kembali makanan yang sudah dicerna. Contoh sapi ya. Sapi kalau duduk dia pasti mulutnya mengunyah makanannya. Kita amati videonya tentang video pencernaan hewan ruminansia. Nah, Kita akan mempelajari tentang model pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah, yaitu
lewat kerongkongan ya, jalan ya. Terus Kemudian, ke minum yang dikulang dan bersihkan Kerumen. disimpan sementara di rumah. Jadi sementara dia hendak dulu ke rumen. Kemudian dia masuk ke lambung retikulum. Makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Bolus. Secara kimiawi berarti menggunakan enzim. Setelah itu dia keluar lagi makanannya. Makanya sapi itu kan kunyah ya. Waktu dia duduk santai. Nah, kunyah terus mulutnya. Nah, sekarang masuk lagi. Masuk ke Oh, masuk. dicerna berulang kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum Turun ya ke merupakan abomasum. lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanan. Nah, dia menyerapnya di usus halus. Setelah itu ke rektum. Rektum dulu. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum. Dan keluarnya Kemudian, dikeluarkan melalui anus. Nah, tadi sama ya. Berarti makanan masuk ke mulut. Habis itu kemana tadi? Ke kerongkongan. Habis itu ke rumen. Terus kemana tadi? Ke retikulum. Di sini makanan dijadikan apa tadi? Bolus ya. Habis itu dia keluar lagi lewat mulut ya, yang mengakibatkan sapi sering kita lihat kunyah makanan. Yang mulutnya sapi tidak pernah berhenti mengunyah makanan. Setelah itu masuk lagi kemana tadi? Masuk. Di sini dicerna melalui proses kimiawi dan mekanik. Setelah itu dia masuk ke abomasum. Ini adalah lambung sebenarnya dari sapi. Setelah itu dia jalan lagi kemana? Ke usus halus. Setelah itu ke rektum. Usus halus itu nanti dicerna ke rektum, terus usus besar, terakhir ke anus. Itu adalah proses pencernaan dari hewan ruminansia. Kita kerjakan LKPD keduanya yang lembar pertama. Diagram organ pencernaan pada hewan ruminansia. Coba kerjasamanya, cari jawabannya. Untuk bukunya. Ayo kelompok 3 yang semangat. Menjadi bolus ya. Nah, rumput dikunyah di mulut, terus Pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lain. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrop tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan
berguna untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Sarung merupakan cairan atau infus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga. Ini yang kedua. Coba apa yang kedua, yaitu dilanjutkan ke belakangnya. Membuat gajah. Ya itu, yang itu. Ditulis nah, ini bagian mana? Ini dari mulut masuk ke kerongkongan lalu diberi tanda panah. Ya coba. Kita mengerjakan soal evaluasi ya. Coba kemudian ditutup mengerjakan soal evaluasi. Masing-masing diberi nama. Kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa tadi? Makanan sehat adalah makanan yang diperlukan bagi tubuh kita. Contohnya apa? Karbohidrat, protein, serat, air. Yang kedua, iklan adalah segala bentuk pesan promosi barang maupun jasa, baik di media cetak maupun di media elektronik. Yang ketiga, kata kunci iklan apa tadi? Adalah kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Cirinya terdapat pada judul iklan. Pintar. Sekarang hewan ruminansia adalah hewan pemakan makanan dalam dua langkah. Yang pertama, menelan bahan mentah, lalu mengeluarkan untuk ditelan dan tanyakan dengan
wabarakatuh.